Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ke-6 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Andakah yang dicari Tuhan? Di dalam video yang ke-6, kita akan mencermati, merenungkan judul kecilnya, Orang Jahat Selalu Ada. Nah saudara, apakah Tuhan juga mau cari orang jahat? Tentunya dia cari orang-orang yang baik dan benar. Tetapi hukum Tuhan tidak bisa dipungkiri dan hukum itu selalu terjadi. Ini yang membuat saya semakin yakin bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Dan dia juga adalah Sang Firman yang hidup, yang memiliki hukum sekaligus hakim satu-satunya. Oleh karena apa saja yang telah dia sampaikan di dalam firman Tuhan yang menjadi kitab suci kita, semuanya terjadi. Saudara, dia pernah berkata, di ladang yang sama tumbuh gandum dan ilalang. Maksudnya, yang dimaksud oleh dia, ladang adalah dunia di mana Anda dan saya tinggal di dalamnya, hidup di sini. Ternyata tumbuh dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Gandum berasal dari dia, dari yang baik. Ilalang adalah dari si jahat. Artinya Tuhan berkata di dalam arti perumpamaan itu bahwa di dalam dunia yang sama kita ini tidak bisa hidup hanya bersama dengan yang baik saja. Tetapi yang baik selalu didampingi dengan yang jahat ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, hati-hatilah, jangan terpengaruh dan kemudian yang baik jadi yang jahat. Tetapi dia selalu berkata, jadilah terang, jadilah garam dunia, agar supaya yang jahat bisa menjadi baik dan benar seperti kita. Saudara, mari kita renungkan, orang jahat selalu ada. Kita baca lebih dulu Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Nah saudara, saya tidak akan bacakan semuanya, tetapi Bapak Ibu silakan mencatat. Saya bacakan ayatnya yang ke-12 saja. Ini adalah peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Majus. Nah saudara, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang Majus yang punya ketulusan hati diundang oleh Herodes ke istananya.
ditanya dengan teliti, "Kamu dari tempat yang begitu jauh melintasi daerahku ngapain?" Orang Majus berkata, "Kami telah melihat bintangnya." Dan di situ dikatakan, menurut kami ahli perbintangan telah lahir raja bangsa Yahudi. Kami datang kemari hanya untuk menyembah kepada dia karena bintangnya sudah kelihatan. Nah, saudara, dengan liciknya Herodes berkata, "Silahkan kamu berangkat. Nanti kalau setelah engkau menyembah kepada dia, pulangnya mampir lagi kepada saya ingin tahu tempat raja orang Yahudi ada di mana, supaya kami juga bisa datang menyembah kepada dia." Padahal Herodes bukan seperti itu. Pikiran Herodes, begitu dia mengetahui keberadaan raja Yahudi, Yesus Sang Mesias itu, dia akan bunuh. Nah, saudara, lihat, Tuhan yang memakai setiap orang yang baik, yang dia berkenan memakai, selalu saja Tuhan menyertai, termasuk orang Majus, termasuk Yusuf dan Maria dan bayi Yesus, termasuk yang lainnya, selalu disertai oleh Tuhan, dikawal oleh Tuhan. Dan di situ, demi menyelamatkan bayi Yesus, demi membuat orang Majus itu tidak melangkah dengan salah, sehingga mereka bisa merasa berdosa, maka malaikat Tuhan memperingatkan di dalam mimpi kepada orang-orang Majus pada ayat yang ke-12. Dan di situ dikatakan, "Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Nah, saudara, Tuhan yang memakai saudara dan saya sebagai pribadi yang berkenan di hatinya adalah Tuhan yang selalu mengawal kehidupan kita. Dia dengan kuasanya mengintervensi kehidupan saudara dan saya, sehingga kita yang dipakai oleh Tuhan senantiasa melakukan kebenaran. Saudara, bicara tentang kebenaran, di dalam Yohanes pun disebutkan, saudara, Yohanes pasal 16 ayatnya ke-13, "Jika Anda dan saya adalah orang Kristen sungguh-sungguh, yang mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, tidak pernah datang kepada Tuhan karena berkat-berkat jasmani, tetapi berani berbicara seperti Bunda Maria, 'Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah menurut apa yang kau katakan.' Maka Anda dan saya akan dipimpin oleh Roh Kudus." Saudara, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, begini bunyi firman-Nya, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Saudara, perhatikan itu. "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Silakan digarisbawahi, di stabilo, dioret-oret.
Alkitabnya. Ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang dipakai oleh Tuhan oleh karena karaktermu, oleh karena pribadimu yang berkenan di hati Tuhan, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Dan di situ Tuhan yang memakai saudara dan saya selalu mengawal, menyertai dan mengintervensi kehidupanmu agar supaya setiap kali kita melangkah ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, orang Majus juga sama. Tuhan berkata kepada orang Majus, jangan balik ke Herodes. Kamu lewat jalan lain. Saudara, kenapa? Kalau dia balik ke Herodes, maka ketahuanlah tempatnya di mana Yesus, anak Allah tadi, dilahirkan. Herodes akan membunuh. Untuk menyelamatkan Tuhan Yesus dan membuat orang Majus tidak merasa bersalah, maka Tuhan memberikan mimpi kepada orang-orang Majus untuk kembali lewat jalan lain. Nah, saudara, kemudian karena orang jahat selalu ada, Tuhan ini berseteru dengan iblis setan. Iblis setan selalu punya orang-orang jahat yang selalu ingin mencelakakan orang lain demi kebahagiaan mereka sendiri, yang selalu ingin menggagalkan rencana Allah, yang selalu ingin mengungguli apa yang akan dicapai oleh Allah. Maka tidak salah jika Tuhan berkata, di ladang yang sama akan tumbuh gandum, juga ada ilalang di sana. Saudara, yang hebat tentang perumpamaan ini, saudara, Anda bisa mencoba, bisa bertanya kepada para petani. Bapak Ibu petani, Anda kan jadi petani sudah turun-temurun, sudah berpengalaman sekali. Anda menebar benih, kan benih padi. Dari mana tumbuhnya tanaman rumput yang oleh karena mereka tumbuh di sekeliling padi yang Anda tabur, Anda tanam, Anda harus datang ke sawah lagi untuk mencabut rumput-rumput yang akan mengganggu pertumbuhan padi yang Anda tanam. Saudara, aneh, tetapi kenyataan. Kita tabur benih padi, tetapi rumput selalu ada. Nah, coba sekarang dibalik. Kita tabur rumput saja, apakah padinya juga akan tumbuh di sebelah rumput? Ternyata tidak. Berarti dalam kehidupan ini, kalau Anda taburkan benih baik, pengganggu itu selalu ada. Tetapi orang yang menaburkan benih jahat, benih benar tidak mau ada di sekelilingnya. Ini hukum Tuhan, hukum Alkitab, hukum alam. Selalu terjadi yang demikian. Oleh karena itu, kita akan memikirkan orang jahat selalu ada. Nah, saudara, orang jahat yang model kayak apa? Model kayak Herodes adalah orang yang selalu memikirkan kebahagiaannya dia di atas penderitaan orang lain, tidak peduli. Oleh karena itu, Herodes ketika tahu dia tidak ditepati oleh orang-orang Majus, maka coba saya bacakan kepada saudara, yaitu Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18.
Judulnya pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Sudah tak kasih tahu, tak suruh kembali, kok dia tidak kembali, malah lewat jalan lain. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, Herodes sedang berpikir, kalau anak ini dibiarkan, maka dia akan tumbuh besar, dan jika dia benar-benar adalah raja Yahudi, maka tahta yang aku duduki bersama anak-anakku itu akan diambil oleh dia. Untuk itulah Herodes sedang merancangkan membunuh anak yang dimaksud sebagai raja orang Yahudi, yaitu bayi Yesus. Nah saudara, di tengah-tengah rancangan yang baik oleh Tuhan, orang jahat selalu ada. Namun Tuhan adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa kawal, dia bisa sertai orang-orang yang dia pakai, dan dia intervensi hidup orang-orang ini agar supaya yang dilakukan senantiasa benar seperti dengan rancangan dia. Karena dia adalah Tuhan yang mengendalikan kehidupan ini. Saudara, orang Majus tadi datang dengan maksud menyembah. Orang menyembah bukan cuma sujud. Orang menyembah bukan cuma memberikan hormat. Orang menyembah bukan hanya berkunjung, tetapi orang menyembah juga datang dengan persembahan. Oleh karena itu tidak salah jika Abraham datang kepada Melkisedek dan minta diberkati oleh Melkisedek dengan dia datang dengan persembahan persepuluhan. Walaupun kita tidak melihat lagi kapan Abraham mempersembahkan persepuluhan lagi, tetapi itulah yang biasa dilakukan oleh manusia yang merasa dirinya lebih rendah. Itu akan datang dengan persembahan kepada mereka yang lebih ditinggikan. Nah saudara, mereka datang, orang Majus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Lewat harta benda saudara dan saya, bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bisa dipakai untuk menjadi peran di dalam pelayanan pekerjaan dia. Saudara, karena Herodes menjadi orang yang jahat, ingin membunuh bayi Yesus, maka Tuhan yang Maha Kuasa pastilah tahu tentang isi hati Herodes. Maka kita baca Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15, judulnya penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara lihat, oleh karena itu Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati yang tulus, yang mengasihi Tuhan, sebab untuk melakukan tugas pekerjaan daripada Tuhan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang selalu enak seperti yang diberitakan zaman sekarang. Seakan-akan kalau engkau dipakai oleh Tuhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah, engkau akan disenangkan, engkau akan diikat. Bukan. Tergantung daripada cerita yang Tuhan mau bangun. Lihat, Yusuf dan Maria adalah orang yang dipakai untuk melahirkan bayi Yesus. Tuhan butuh orang seperti Yusuf, butuh orang seperti Maria yang punya hati yang tulus dan mengasihi Tuhannya, yang tidak memikirkan tentang masa depannya, tetapi selalu berkata, terjadilah seperti yang engkau katakan di dalam hidupku, sebab aku adalah hamba Tuhan. Nah saudara, lihat, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, nyengker ke Mesir. Masih ngantuk-ngantuk, Yusuf sudah bawa Maria dan bayi Yesus pergi menuju ke Mesir. Saudara, bukan sesuatu yang enak, tetapi sesuatu yang seringkali juga ada di dalam bahaya. Tetapi di tengah-tengah bahaya itu kita menyaksikan Tuhan yang mengutus kita adalah Tuhan yang selalu menyertai, mengawal, dan mengintervensi kehidupan kita hingga kita dimampukan dan diselamatkan. Nah saudara, tidak sama dengan khotbah zaman sekarang. Seakan-akan kalau engkau dipakai Tuhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah, engkau akan ditinggikan, engkau akan dimuliakan, dan lain sebagainya. Bukan. Tergantung dari cerita yang Tuhan mau bangun, yang Tuhan mau rencanakan. Nah sekarang kita menyaksikan Yusuf dan Maria juga harus berjuang menyingkir ke Mesir. Dikawal oleh malaikat Tuhan, pergi ke Mesir dengan selamat. Diberkati oleh Tuhan dengan emas, kemenyan, dan mur yang dibawa oleh orang Majus, supaya mereka punya bekal untuk hidup di Mesir sampai dengan Herodes mati, sampai dengan Tuhan berfirman, kembalilah supaya digenapi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah saudara, pertanyaannya sederhana. Kita tahu Tuhan mencari pribadi yang berkenan di hati Tuhan untuk dipakai. Tetapi kita tahu ternyata di dalam rencana Tuhan, orang jahat selalu ada. Apakah Anda mau menjadi peran sebagai orang yang jahat itu? Saya yakin tentunya tidak demikian, karena kita tahu Yudas Iskariot tetap harus ada. Tetapi Alkitab menulis akan lebih baik jika Yudas Iskariot tidak pernah dilahirkan. Oleh karena itu, ketika Anda dan saya punya niatan jahat kepada sesama, semoga Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya segera menyadarkan kita agar supaya niatan jahat itu tidak sampai kita lakukan, sehingga kita menjadi bagian dari semua peran sebuah cerita di mana kita ditempatkan sebagai pribadi dengan peran yang jahat, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi kita mau menjadi orang-orang baik dan orang-orang benar yang dipakai oleh Tuhan, menjadi bagian daripada rencananya yang indah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.